Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelnya Tedia. Gimana teman-teman? Sehat semua? Amin. Mudah-mudahan sehat semua ya, dan sehat selalu tentunya. Nah, untuk video kali ini saya mau sedikit sharing ya terkait dengan Evin pada saat Cortex ini sudah dimulai gitu ya. Dan ada pertanyaan sebelumnya dari Kak Eni Sulisti. Beliau bertanya, "Teh, kalau yang Evin secara online syaratnya samakah?" Nah, saat ini Evin ini sudah tidak bisa diajukan secara online ya. Jadi kita harus mengajukan ataupun aktivasinya secara offline. Nah, bagaimana caranya ataupun syaratnya? Nah, dari pertanyaan Kak Eni Sulisti ini, kemudian saya sedikit rangkum gitu ya, apakah perlu Evin ini saat Cortex ini digunakan? Nah, apakah Evin ini masih dipakai saat adanya Cortex dan bagaimana cara aktivasinya? Nah, langsung saja ya kita ke slide berikutnya, kita bahas satu persatu. Nah, apa perlu Evin saat menggunakan Cortex? Jawabannya adalah tidak perlu ya. Untuk keperluan pemenuhan kewajiban perpajakan di tahun 2025 dan setelahnya sudah menggunakan Cortex. Jadi, di mana untuk memiliki akun Cortex ini tidak dibutuhkan lagi Evin. Nah, jadi untuk tahun pajak 2025 dan setelahnya, ya 2026, 2027 dan seterusnya, ini sudah menggunakan Cortex ya. Jadi tidak perlu lagi yang namanya Evin. Nah, kemudian kapan nih Evin masih dibutuhkan? Karena masih banyak ya yang di akun saya ini bertanya, "Teh, gimana sih cara ajukan Evin secara offline, secara online gitu ya?" Nah, Evin ini masih dibutuhkan atau enggak ya? Nah, jika terdaftar memiliki NPWP sebelum tahun 2025 dan terdapat kewajiban pelaporan yang belum terpenuhi, maka teman-teman untuk pelaporannya secara online masih menggunakan laman DJP online. Dan untuk menggunakan akun DJP online ini memerlukan Evin yang sudah diaktifasi. Nah, jadi teman-teman yang punya kewajiban perpajakan sebelum tahun 2025 dan menggunakan DJP online gitu ya pelaporannya, jadi teman-teman ini masih membutuhkan Evin. Nah, itu ya. Jadi summary-nya untuk tahun 2025 dan seterusnya itu tidak perlu lagi karena sudah pakai Cortex. Namun sebelum tahun 2025 ini masih menggunakan laman DJP sehingga membutuhkan Evin. Nah, jelas ya teman-teman ya untuk pertanyaan dan jawabannya. Nah, kemudian selanjutnya, bagaimana sih cara aktivasi Evin wajib pajak orang pribadi dan juga wajib pajak badan? Nah, teman-teman, sekarang ini sudah tidak lagi dilakukan secara online ya, tapi secara offline. Nah, bagi wajib pajak orang pribadi dapat datang langsung ya ke KPP terdekat. Nah, kalau untuk WP badannya hanya dilakukan di KPP terdaftar. Nah, itu bedanya ya untuk orang pribadi itu di KPP terdekat mana saja gitu ya. Nah, kemudian untuk wajib pajak badannya hanya dilakukan di KPP terdaftar. Nah, itu ya. Nah, kemudian bagaimana persyaratan aktivasinya? Nah, ini teman-teman mengacu masih ke Pernam tahun 2019. Teman-teman bisa langsung saja cek ke peraturannya, terutama di pasal 4. Nah, silahkan ya disesuaikan dengan jenis wajib pajaknya. Jika teman-teman butuh untuk persyaratan wajib pajak orang pribadi, maka lihatnya di OP-nya. Nah, untuk wajib pajak badan, teman-teman bisa lihat juga di bagian badan. Nah, badannya juga ada dua ya, untuk pusat dan juga untuk cabang. Nah, langsung saja kita bahas nih ya. Oke, nah next slide. Persyaratan aktivasi wajib pajak orang pribadi. Nah, teman-teman, permohonan aktivasinya ini dilakukan oleh wajib pajak sendiri. Tidak diperkenankan untuk dikuasakan pihak lain ya. Artinya tidak boleh diwakilkan gitu ya. Jadi orang sendiri ataupun wajib pajak sendiri gitu ya. Kemudian, wajib pajak mengisi, menandatangani, menyampaikan formulir permohonan Evin dengan mendatangi langsung ke KPP terdekat atau KP2KP terdekat atau tempat tertentu di luar kantor sesuai dengan kewenangannya gitu ya.
Kemudian WP menunjukkan asli dan menyerahkan fotokopi dokumen. Yang pertama identitas diri ya. Nah, bagi WNI ini memberikan KTP, kemudian untuk WNA-nya paspor, kitas ataupun kitab. Jadi teman-teman menunjukkan dokumen asli dan menyerahkan fotokopi. Selain itu juga membawa NPWP atau SKT. Dan yang terakhir adalah menyampaikan email aktif untuk sarana komunikasi dalam rangka pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan. Nah, selanjutnya untuk persyaratan aktivasi wajib pajak badan pusat ya. Nah, ada dua untuk pusat dan juga cabang. Nah, yang pertama untuk aktivasi badan pusat sesuai dengan Per 6 PJ tahun 2019 di pasal 4 ayat 4. Nah, pertama permohonan ini dilakukan oleh salah satu pengurus yang namanya tercantum dalam akte pendirian wajib pajak badan. Nah, yang kedua, pengurus dimaksud mengisi, menandatangani, menyampaikan formulir permohonan EVIN dengan datang langsung ke KPP terdaftar. Dan yang ketiga, pengurus dimaksud membawa dokumen asli dan fotokopi berupa yang pertama surat keterangan dari pimpinan tertinggi wajib pajak badannya ya. Dalam hal pengurus yang mengajukan EVIN tidak tercantum dalam akte pendirian, namun pengurus dimaksud punya kewenangan untuk mengambil kebijakan dalam wajib pajak badan. Yang selanjutnya adalah identitas diri berupa KTP jika WNI, ini sama ya, kemudian paspor jika WNA, KTP kuasa wajib pajak. Dalam hal permohonan aktivasi disampaikan selain pengurus, kemudian kartu NPWP atau SKT atas nama pengurus. Dalam hal pengurus merupakan WNI, dalam hal pengurus merupakan WNA dan telah terdaftar sebagai wajib pajak. Nah, kemudian dalam hal pengurus merupakan WNA dan tidak terdaftar sebagai wajib pajak, pengurus tidak perlu menyampaikan kartu NPWP ataupun SKT. Kartu NPWP atau SKT atas nama wajib pajak badan, kemudian surat kuasa menyampaikan formulir EVIN dan menerima EVIN. Dalam hal permohonan aktivasi disampaikan selain pengurus. Dan yang terakhir adalah menyampaikan alamat email aktif sebagai sarana komunikasi dalam rangka pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan. Nah, ini ya teman-teman bisa baca di Per 6 pasal 4 ayat 4 tahun 2019-nya. Nah, kemudian yang terakhir ini adalah persyaratan aktivasi wajib pajak badan tapi yang cabang gitu ya teman-teman. Jadi yang tadi adalah sebagai pusat, dan ini kalau si kantornya punya cabang sesuai dengan Per 6 PJ 2019 pasal 4 ayat 5. Yang pertama, pimpinan kantor cabang sebagai pengurus yang ditunjuk untuk mewakili badan dalam rangka melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan mengisi, menandatangani dan menyampaikan formulir permohonan EVIN ke KPP terdaftar. Kemudian, pimpinan kantor cabang menunjukkan asli dan menyerahkan fotokopi dokumen. Yang pertama, surat pengangkatan pimpinan kantor cabang. Yang kedua, surat penunjukan pimpinan kantor cabang sebagai pengurus yang mewakili badan dalam rangka pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan. Nah, identitas dirinya berupa KTP jika pengurusnya WNI dan paspor jika pengurusnya WNA. KTP kuasa wajib pajak dalam hal permohonan aktivasi disampaikan selain pengurus. Kemudian kartu NPWP atau SKT atas nama pimpinan kantor cabang sebagai pengurus. Kemudian kartu NPWP atau SKT atas nama kantor cabang. Kemudian surat kuasa menyampaikan formulir EVIN dan menerima EVIN. Dalam hal permohonan aktivasi disampaikan selain pengurus. Dan yang terakhir adalah menyampaikan email aktif sebagai sarana komunikasi pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan. Nah, jadi itu ya teman-teman bagaimana cara aktivasi EVIN baik orang pribadi, baik badan maupun badannya itu adalah pusat ataupun cabang. Nah, kemudian apakah masih perlu EVIN saat Kortex? Jawabannya adalah tidak perlu jika tahun 2025 dan seterusnya, dan masih perlu EVIN jika ada pelaksanaan hak dan kewajiban sebelum tahun 2025.
Nah, itu saja yang bisa disampaikan untuk video kali ini. Teman-teman, terima kasih banyak yang sudah mendukung channel ini. Terima kasih yang sudah menonton, like, subscribe, dan juga membagikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.